Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Rabu 1 April 2026. Bagaimana keadaan orang yang telah meninggal? Bagian 2. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi pemberian Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jika kita memahami pergumulan batin yang dialami Ellen G. White semasa muda, khususnya berkaitan dengan ajaran tradisional tentang neraka, tidaklah mengherankan bahwa di kemudian hari ia menulis, "Sukar bagi pikiran manusia untuk membayangkan betapa besar kejahatan yang ditimbulkan oleh ajaran sesat tentang siksaan kekal." Agama Alkitab yang sejatinya penuh kasih, kebaikan dan limpah dengan anugerah menjadi tertutupi oleh tahayul dan diselimuti ketakutan. Gambaran mengerikan tentang Allah yang disebarluaskan melalui khotbah-khotbah di mimbar telah membuat ribuan bahkan jutaan orang menjadi skeptis dan kehilangan iman. Ia melanjutkan bahwa ajaran tradisional ini merupakan bagian dari kekacauan Babel, campuran antara teori manusia dan kebenaran Allah. Lihat Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 563. George Knight, penulis renungan pagi ini, mengakui bahwa persoalan ini juga sangat mengganggu. Begitu mengganggunya hingga pada tahun 1997, George Knight menulis sebuah artikel untuk majalah Signs of the Times dengan judul Hitler yang Tak Terbatas. Gagasan dasarnya sederhana. Jika ajaran tradisional tentang neraka itu benar, maka Hitler dan Stalin akan tampak seperti orang baik. Bagaimanapun juga, korban-korban mereka pada akhirnya mati. Selesai penderitaannya, sementara Tuhan dalam gambaran itu justru membakar orang dalam siksaan api neraka tanpa akhir selama masa kekekalan. Ternyata banyak orang yang sepakat dengan logika ini karena artikel tersebut meraih penghargaan dari Associated Church Press pada bulan Juni 1998. Tentu disadari bahwa pandangan ini juga dianut oleh banyak pihak lain. Dalam artikel itu dikutip tokoh-tokoh evangelis seperti John R. Stott dan Clark Pinnock yang juga menolak penafsiran tradisional mengenai neraka. Namun, apakah sebenarnya ajaran Alkitab tentang hal ini? Dan bagaimana umat Advent sampai pada pemahaman yang dianut sekarang? Pertanyaan-pertanyaan ini akan mulai kita bahas besok. Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa akar persoalannya menyangkut apakah manusia sejak lahir memiliki keabadian. Filsafat Yunani menjawab ya, tetapi Alkitab berkata lain. Memang Allah itu kekal. 1 Timotius 6 ayat 16. Tetapi satu-satunya manusia yang akan menerima keabadian hanyalah mereka yang percaya kepada Yesus, dan pemberian itu baru diterima pada saat kedatangan Yesus yang kedua. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 55. Keabadian berarti tidak lagi tunduk pada kematian. Jika orang fasik memiliki keabadian, maka menurut definisi itu mereka akan hidup selamanya dalam kejahatan. Namun jika mereka tidak memilih karunia keabadian, maka mereka pasti akan mati seperti yang dinyatakan dengan tegas dalam Roma 6 ayat 23. Tidak ada jalan tengah. Kita bersyukur karena Tuhan mengaruniakan hidup kekal kepada semua yang percaya kepada Yesus. Dan kita pun bersyukur karena dosa dan orang-orang yang tetap mempertahankannya tidak akan dibiarkan berlangsung selamanya. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu.
Kami bersyukur akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau melakukan aktivitas. Di hari ini kami percaya Engkau selalu pimpin kami. Berkat Tuhan menjadi bagian kami terus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.